Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Aftiar. Kali ini kita akan menampilkan pembelajaran TPACK berbasis PBL pada materi menutup aib orang lain. Silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum. Nah, baik anak-anak semua, bagaimana kabar anak-anak semua? Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, anak semua disiapkan dulu berdoa, lalu kita tadarus. Oke, silakan. Siapa ketua kelasnya untuk menyiapkan? Silakan, Rehan. Perhatikan semuanya, kita bersiap, siap. Pada Muhammad, siap. Segera, siap. Berdoa mulai. Baik anak-anak semua, seperti biasa, setelah kita berdoa, kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, yaitu Qurannya surah An-Nas secara bersama-sama. Mulai dari ta'awudz dulu. 1, 2, 3. Nah, baik. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, dengan kita membaca Al-Quran surah An-Nas tadi, hendaknya pembelajaran kita dari awal sampai terakhir berjalan dengan lancar. Anda semua, ya, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, coba Anda lihat dulu masalah kebersihan kelas Anda. Coba lihat sebelah kiri dan kanannya, apakah ada sampah-sampah yang masih bertebaran. Kalau masih ada sampah, tolong dipungut dulu ya. Jadi kalau ada sampah membuat kita tidak konsentrasi dalam belajar. Oke, pertanyaan Bapak, ada Ananda semua yang tidak hadir pada hari ini? Ya. Hadir semua? Sekali. Walaupun keadaan kita dalam keadaan hujan, tapi kita yakin hujan itu membawa berkah. Kita berdoa, Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan apa? Hujan itu membawa manfaat. Baik anak-anak semua, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang selanjutnya. Sesuai dengan minggu kemarin, apa mengingatkan bahwasanya kita masuk ke dalam materi yang terbaru tentang masalah menutupi aib orang lain. Nah, namun sebelum Bapak menjelaskan tentang perkara masalah menjaga aib orang lain ini, ada nggak anak-anak Bapak yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Ada? Oh, oke. Bagus, Nela. Silakan, Nela. Oke, bagus sekali. Beri aplaus kepada Nela. Nah, jadi minggu kemarin kita
membahas tentang mensyukuri nikmat. Berarti syukur nikmat itu rasa terima kasih kita kepada Allah. Namun kalau seandainya kita tidak berterima kasih kepada Allah, bagaimana kita? Hidup kita menjadi sulit. Kalau seandainya kita tidak bersyukur, tempatnya di mana? Jahanam. Maka dari itu kita sebaiknya harus mensyukuri nikmat. Nah, baik anak-anak semua. Jadi materi kita tentang menutupi aib orang lain. Oke. Anak-anak semua, jadi kita membahas tentang masalah menjaga aib orang lain. Bapak akan menampilkan sebuah video yang berkaitan tentang orang-orang yang selalu membuka aib orang lain. Jadi nanti setelah Anda melihat video yang Bapak tampilkan, maka nanti akan Bapak tanyakan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Oke, Anda semua, coba Anda lihat dulu videonya. Baik, Anda, ini videonya yang akan Bapak tampilkan. Silakan Anda simak baik-baik. Nanti akan Bapak berikan pertanyaan setelah menonton video. Silakan, check it out. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bagi-bagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Ini kenalin tetangga gue. Dia ada pada padahal dia punya di sini bukan. Semoga kita punya. Bawa dia ke sini. Kasihan. Oh, jadi ini baca-baca tukang kita semasa hidup. Kalian kenapa mau ke sini? Pakaiannya yang terus musik salah. Emang apa salahku? Mengucapkan Bapak sudah sekali kita dan orang ngomongin kejelekan orang. Bahkan bukan di sosmed. Justru kita gak bisa ya. Jadi sesuai dengan video yang Anda lihat tadi, tentunya Bapak menanyakan kepada Anda semua apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Siapa yang ingin menjawab? Satu saja. Siapa? Coba, Husna. Apa Husna? Kita dapat mengambil pelajaran apabila kita membicarakan orang lain sama seperti memakan bangkai saudara sendiri. Oke, bagus sekali. Nah, beri terus. Nah, jadi benar kata Husna tadi, bahwasanya kalau kita membicarakan aib orang lain, maka kita sama saja memakan bangkai saudara kita sendiri. Dan itu terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat. Maka dari itu Anda semua, kalau kita tidak mau memakan bangkai saudara kita sendiri, maka kita hindari dari kita membicarakan aib orang lain. Nah, tentunya Allah mengatakan dalam Al-Quran, apakah kamu mau memakan daging saudara kamu sendiri? Tidak. Daging yang segar saja kita tidak mau memakannya, apalagi bangkai. Itu sungguh nauzubillah min dzalik. Baik, Anda semua, ada beberapa pertanyaan yang Pak tanyakan kepada Anda semua. Kenapa kita penting menutup aib saudara kita sendiri? Silakan jawab. Kenapa kita penting menutup aib orang lain atau saudara kita sendiri? Kenapa? Baik, Anda semua, kenapa kita penting menjaga aib orang lain? Silakan jawab, Anda. Supaya apa? Siapa yang ingin menjawab? Sarmila? Supaya kita
Oke, bagus. Supaya aib kita juga ditutup oleh Allah. Oke, bagus sekali. Yang kedua, apa akibatnya bagi seseorang yang tidak menjaga aib orang lain? Apa akibatnya, Ananda? Allah akan membuka aibnya. Yang kedua, apa tadi saya bilang? Akan menimbulkan pertengkaran. Jadi maka dari itu apa? Kita harus pandai-pandai menjaga aib orang lain. Kenapa? Kita sebagai manusia, Nanda, tidak luput dari kesalahan. Kenapa? Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu tetap melakukan dosa atau tidak bisa melepaskan dari dosa. Jadi semuanya juga berdosa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian menutup aib orang lain. Yang kedua menganalisis kondisi dibolehkannya membuka aib orang lain, menentukan cara menutup aib orang lain. Dan selanjutnya memahami hikmah menutup aib orang lain. Yang terakhir menganalisis akibat bagi orang yang suka membuka aib orang lain. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka daripada itu anak-anak semua diusahakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, anak-anak semua. Jadi nanti anak-anak semua akan dibentuk ke dalam 6 kelompok. Jadi Bapak memakai model pembelajaran IPEK yang berbasis PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi anak-anak semua, IPEK itu apa? Anda semua akan dikaitkan dengan teknologi dalam bentuk LKPD yang akan Bapak kirimkan ke dalam grup WA-nya. Tadi sudah Pak kirimkan kepada grup WA-nya. Nanti Anda semua buka dan nanti Anda diskusikan bersama kelompok. Nanti setelah Anda dibentuk ke dalam beberapa kelompok, nanti akan Bapak berikan LKPD. LKPD itu ada dalam bentuk Canva dan ada dalam bentuk Hazim. Ya, jadi silakan Anda coba kita perhatikan bareng-bareng. 2, 3. Baik, Anda semua. Jadi LKPD-nya dalam bentuk Hazim. Nah, kalau dalam bentuk Hazimnya seperti ini, berupa lembaran-lembaran dan ada di dalamnya tujuan pembelajaran. Nah, jadi di dalam tujuan pembelajaran ini ada beberapa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ada ini video gibah aib orang lain. Sudah itu nanti Anda semua silakan lihat video yang ada di dalam link yang sudah Bapak kirimkan. Nah, setelah itu Anda diskusikan dari hasil Anda melihat video yang ada di dalam link LKPD. Lalu Anda semua ada berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, namun sebelum Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Anda buka websitenya dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, ada websitenya dalam bentuk materi ajar. Ya, lalu Anda baca semuanya sampai terakhir. Setelah Anda semua membaca sampai terakhir, barulah Anda semua membuka YouTube. Nah, di dalam YouTube ini ada video tentang ceramah seorang ustaz yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang membuka aib orang lain, akibatnya seperti apa. Sesudah Anda melihat video, melihat ceramahnya, barulah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Nah, soalnya ada 5 buah. Nah, setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara diskusi secara sesama dengan kelompok Anda semua, lalu nanti ada mempresentasikan hasil dari diskusi Anda sampaikan ke depan. Sudah itu Anda semua nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok yang tampil. Setelah Anda semua mendiskusikan, sudah itu mempresentasikan, lalu Anda semua membuat laporan hasil analisis kasus dalam video yang ada di dalam LKPD. Lalu Anda masukkan ke dalam IG Anda masing-masing, nanti dikirimkan kepada Bapak.
Nah, itu dikerjakan secara bersama. Lalu, Anda semua, ini adalah tugas individu. Seperti secara individu. Silakan Anda jawab secara individu, ya. Lalu Anda kirimkan juga kepada Bapak Doni. Dan semua yang berada di dalam kelompok, semuanya buka linknya dan semuanya harus menjawab dan juga dikirim kepada Pak Doni. Baik Anda, ketika Anda mengerjakan tugas-tugas LKPD-nya secara berkelompok, nanti Bapak akan pergi ke bangkunya masing-masing, akan melakukan penilaian formatif. Jadi, Anda semua akan dilihat nanti aspek pemahaman materinya bagaimana. Sudah itu kerjasama kelompoknya bagaimana, presentasinya bagaimana, sudah itu tugas individunya bagaimana. Sampai kriterianya menjelaskan semua poin dengan jelas, sudah itu aktif partisipasinya di dalam kelompok, sudah itu menyajikan materi dengan jelas, sudah itu mengemukakan pendapat. Masing-masingnya diberi nilai 25. Kalau dijumlahkan semuanya menjadi 100. Oke, di dalam LKPD itu ada sebuah video yang berkaitan juga dengan masalah menutupi air. Namun sebelum itu Anda simak video yang Bapak tampilkan ini. Barulah Anda semua berdiskusi dengan teman-teman. Oke, silakan lihat. Lari ya, Pak. Nah, silakan dilihat dan dibaca dulu yang ada di dalam magazine itu. Coba Sinta buka website tadi. Nah, di sini ada materi. Jadi materi itu silakan Anda baca secara bersama-sama. Nanti setelah Anda baca, lalu dilihatlah video yang ada di dalam LKPD itu, ya. Coba keluarkan Sinta. Coba lihat video YouTube-nya. Nah, ini ada video YouTube ceramah seorang ustadz. Coba dipercepat dikit, coba lihat. Nah, ini. Nanti didengarkan secara bersama-sama apa isi dari video tadi. Nah, silakan keluarkan dulu apa isinya. Oke, jadi diusahakan nanti dilihat dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Semasa agar perbuatan maksiat tersebut selalu berusaha menjaga lisan dari membicarakan orang lain, hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya, berarti Anda semua menjawab jawaban yang sama karena kita menjawab secara Kait dengan orang yang kita kenal. Semua sudah melakukan diskusi. Jadi sekarang kita lanjutkan kepada tahap berikutnya yaitu presentasi. Yaitu presentasi kepada kelompok 2. Ya, kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sinta. Sinta, silakan. Dan video yang kami lihat tadi, bahwasanya kita harus menjaga aib orang lain, jangan sampai kita mau mengumbat-umbat aib orang lain. Karena apa? Kalau seandainya kita membuka aib orang lain, itu tandanya kita Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, jadi Anda semua memberikan pertanyaan kepada teman yang sudah tampil seputaran tentang masalah menutupi aib. Silakan, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan Firmina untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara menutupi aib orang lain? Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Sarmila dari kelompok 2. Cara menutupi aib orang lain yaitu selalu berusaha menjaga lisan dari membicarakan orang lain, hindari mencari-cari kesalahan orang lain, dan apabila mendengarkan sesuatu yang buruk terkait dengan orang yang kita kenal, lebih baik tanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan untuk klarifikasi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke. Nah, setelah Anda semua sudah melakukan tanya jawab dengan teman-temannya tadi, jadi semua jawaban Anda semua jawabannya betul dan memberikan pertanyaan itu sangat luar biasa. Berikan aplaus kepada teman-temannya. Baik, Anda semua, setelah Anda semua melakukan diskusi, lalu tadi ada presentasi, lalu kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan tentang menjaga aib orang lain. Nah, sebagaimana Anda semua yang sudah mendiskusikan dengan teman-temannya semangku, bahwasanya menutupi aib itu sangat penting. Supaya apa? Supaya aib kita itu tidak dibongkar juga. Nah, jadi maka dari itu, apapun aib orang lain, kita berusaha untuk menutupinya. Jangan kita sampai membuka-buka aib orang lain. Kenapa? Setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Setiap kita pasti punya aib. Jadi jangan sampai ketika kita membongkar aib orang lain, dan Allah pun juga membongkar aib kita. Kapan kita bisa membongkar aib orang lain? Ada waktu-waktu tertentunya, Ananda. Misal, Ananda ingin mencari jodoh. Kebetulan ada temannya yang tahu dengan kekurangan jodoh kita tadi, yang ingin kita nikahi tadi. Kalau seandainya ada kekurangan, mungkin akhlaknya tidak baik, mungkin ada kekurangan di bagian-bagian yang lain. Kalau kita sampaikan aibnya, boleh saja. Tapi jangan kita sampaikan kepada orang banyak. Jadi cukup kepada orang yang ingin menikahi seseorang laki-laki atau perempuan tadi. Itu dibolehkan. Nah, atau apa lagi? Seseorang yang melakukan kesalahan yang harus dihukum. Nah, kalau kita tidak buka kesalahannya, apakah orang itu akan sadar? Tidak. Jadi kalau seandainya ada suatu masalah dan itu harus berlaku adil, maka kita boleh membuka aibnya. Mungkin dalam persidangan, mungkin boleh. Nah, jadi itulah waktu-waktu tertentu yang boleh kita membuka aib orang lain. Tapi ketika kita duduk-duduk dengan teman kita, itu kita tidak boleh menggonjang-ganjing tentang masalah aib orang lain. Nah, jadi maka dari itu mudah-mudahan Anda semua memahami materi tadi, memahami cara-cara bagaimana menutupi aib orang lain, dan tahu juga hikmah bagi orang yang menutupi aib orang lain. Mudah-mudahan Anda semua menjaga diri dari tingkah laku yang tidak menyenangkan. Agar apa? Agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dan tidak menimbulkan dosa bagi orang lain. Nah, maka daripada itu, praktekkan dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Ya, baik. Nah, baik, setelah Bapak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, jadi selanjutnya kita refleksi. Jadi refleksi ini sudah Bapak kirimkan juga ke dalam WA grupnya. Coba kita lihat sama-sama. Nah, jadi Anda semua nanti akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam refleksi ini, ya. Jadi ini silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti terakhir Anda semua mengirim jawaban yang ada di dalam format pertanyaan tadi, ya. Oke, silakan. Coba sudah buka. Nah, silakan jawab. Coba silakan.
Oke. Silakan dikit. Nah, setelah Anda sudah menjawab refleksi tadi, nah kita lanjutkan ke dalam kepada asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini Anda jawab saja di rumah, nanti dikirimkan kepada Bapak. Nah, baik Anda semua, itulah pembelajaran kita pada hari ini yang seputaran tentang masalah menjaga aib orang lain. Mudah-mudahan dengan materi-materi yang Bapak sampaikan tadi, Anda semua paham dengan apa yang Bapak sampaikan dan mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan, Anda semua kita masuk ke dalam materi yang berikutnya, yaitu menjaga lisan. Nah, silakan Anda baca di rumah. Insya Allah minggu depan akan Bapak tanya tentang masalah orang-orang yang menjaga lisan. Mungkin itu saja Pak Sudahi pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.